Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Arjuno, Kabupaten Malang, ada sungai yang tak banyak dikenal orang kota. Letaknya tersembunyi di balik ladang tebu dan perkebunan apel, terhalang rimbunnya pohon bambu dan perdu liar. Sungai itu bukan sungai besar, tapi cukup untuk membuat siapapun yang menemukan alirannya merasa betah berlama-lama. Airnya jernih, mengalir tenang, dan memantulkan warna hijau dari pepohonan di sekitarnya. Di kalangan gadis-gadis desa, sungai ini jadi tempat mandi favorit. Tak hanya karena segar, tapi juga karena keindahan alaminya yang terasa seperti surga kecil. Mereka biasa datang sore hari, selepas menjemur pakaian atau membantu ibunya di dapur. Sambil membawa sabun batangan dan gayung plastik, mereka berjalan beriringan ke sungai. Suara tawa dan candaan mereka sudah bisa terdengar dari kejauhan. Tapi tidak semua yang datang ke sungai itu berniat bersih-bersih. Di balik semak tebal yang tumbuh di sisi barat aliran air, seorang pemuda berjongkok. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, matanya fokus menatap ke arah tumpukan pakaian yang diletakkan di atas batu besar. Pemuda itu bernama Bagas. Usianya 26. Ia tinggal di rumah kecil bersama ibunya yang sudah lama sakit. Tak punya pekerjaan tetap, hidup dari upah serabutan, dan lebih sering terlihat melamun di bawah pohon. Namun, ada satu hal yang membuatnya menyala, kebiasaan aneh yang sudah dilakukannya sejak remaja, mencuri pakaian gadis-gadis yang sedang mandi di sungai. Tak ada yang tahu pasti kenapa ia melakukannya. Mungkin karena rasa ingin tahu, mungkin karena iseng, atau mungkin karena kesepian. Baginya, melihat wajah-wajah panik para gadis saat pakaian mereka hilang adalah hiburan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kadang ia mengintip dari kejauhan, kadang ia sekadar membayangkan bagaimana mereka saling menuduh satu sama lain. Semua itu menjadi tontonan pribadi yang hanya ia nikmati sendiri. Sore itu, langit agak mendung. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Bagas kembali ke tempat persembunyiannya. Ia sudah tahu jam berapa para gadis biasanya datang. Ia tahu siapa yang paling cepat mandi, siapa yang paling lama, siapa yang paling cerewet, dan siapa yang paling mudah panik. Semua seperti catatan tak tertulis dalam kepalanya. Ia menunggu dalam diam. Lalu satu persatu, suara langkah dan tawa gadis-gadis itu mulai terdengar. 4 orang gadis, semuanya membawa ember kecil dan handuk. Mereka meletakkan pakaian di batu besar, lalu turun ke air sambil bercanda. Kamu jangan siram aku terus, dingin, seru salah satu. Loh, tadi kamu juga siram aku duluan. Bagas mengintip, menahan napas. Ia menunggu waktu yang tepat. Saat mereka semua benar-benar larut dalam permainan air, ia menyelinap keluar dari semak dan dengan cepat mengambil beberapa potong pakaian. Ia sudah ahli dalam hal ini. Tak sampai 1 menit, tumpukan pakaian itu sudah lenyap, dan ia kembali bersembunyi di balik semak, sambil menahan tawa dalam diam. Namun hari itu, tanpa ia sadari, ada satu tumpukan pakaian lain yang terletak agak jauh dari tempat biasanya. Pakaian itu berwarna coklat pudar, bermotif bunga kecil, terlipat rapi di atas batu yang agak licin. Pakaian itu terlihat aneh, seperti bukan milik gadis seusia mereka. Tapi karena mengira itu milik gadis desa yang mungkin memakai baju ibunya, Bagas mengambilnya juga, tanpa berpikir panjang. Setelah menyembunyikan semua pakaian di balik akar pohon beringin tua, Bagas duduk bersandar, menunggu pertunjukan dimulai. Ia bisa membayangkan bagaimana para gadis itu akan teriak, panik, dan saling tuduh. Tapi yang terdengar bukan suara itu. Yang terdengar adalah suara pelan, serak, tertahan, seperti seseorang memanggil dengan napas yang berat. Bajuku kemana? Bagas terdiam. Suara itu tak seperti suara gadis muda. Ia mengintip lagi ke arah sungai. Di hulu, agak jauh dari tempat para gadis, ada sosok wanita tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih semua, dan kulitnya keriput. Ia berdiri dengan tangan gemetar, menutup tubuhnya dengan dedaunan seadanya, matanya mencari-cari. Itu nenek-nenek. Bagas menelan ludah. Ia tidak menyangka baju terakhir yang ia ambil tadi adalah milik nenek itu. Ia merasa ada yang tak beres. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, nenek itu mencoba naik ke batu yang licin. Kakinya terpeleset. Tubuhnya oleng,
lalu terdengar suara keras. Duk! Nenek itu jatuh. Kepalanya membentur batu. Ia tergeletak. Tak bergerak. Bagas membeku. Dunia seperti berhenti. Suara tawa para gadis seolah menghilang. Yang tersisa hanya suara air sungai dan detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Ia melangkah pelan, lalu berlari ke arah tubuh renta itu. Nek! Nek! Ia mengguncang bahunya. Tidak ada respons. Bagas panik. Ia melihat darah mengalir pelan dari pelipis nenek itu. Tak banyak, tapi cukup membuat wajahnya pucat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal pasti, ia yang menyebabkan ini semua. Andai ia tidak mencuri baju nenek itu, semua ini tidak akan terjadi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tubuh nenek itu. Ringan, seperti mengangkat anak kecil. Bagas berlari melewati ladang dan semak, menuju desa. Warga yang melihatnya membawa nenek pingsan segera berlari mendekat. Astagfirullah. Mbok Sarin. Kenapa ini, Gas? Kamu ngapain bawa dia begitu? Bagas tak bisa menjawab. Bibirnya kaku. Ia hanya bisa berkata pelan, aku yang salah. Warga segera membawa Mbok Sarinem ke rumah dukun pijat tua yang juga dikenal sebagai tabib kampung. Bagas duduk di teras, menunduk, sementara kerumunan mulai berbisik. Nama Bagas sudah sering disebut dalam kabar-kabar angin. Tapi tak ada yang menyangka ia akan membuat kekacauan sebesar ini. 1 jam kemudian, tabib keluar dari dalam rumah. Masih hidup, tapi kepalanya luka. Perlu dirawat beberapa hari. Dia butuh ditemani. Semua mata memandang Bagas. Dia harus tanggung jawab, kata seorang bapak tua. Iya, sudah keterlaluan kelakuannya. Ini bukan lagi iseng. Ini bahaya. Seorang ibu bersuara lebih keras. Dia harus rawat Mbok Sarinem sampai sembuh. Jangan lari lagi dari hidupnya. Bagas mengangguk pelan. Tidak membantah. Tidak membela diri. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Bagas duduk di sisi tempat tidur seseorang yang nyaris kehilangan nyawa karena ulahnya sendiri. Di atas dipan bambu, tubuh Mbok Sarinem terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya pelan. Namun, dalam kepalanya, Bagas hanya mendengar satu suara. Aku yang menyebabkan ini. Ia tak tahu apakah luka di kepala Mbok Sarinem akan sembuh. Tapi satu hal yang lebih berat dari semua itu adalah luka di hatinya sendiri. Luka yang tak bisa sembuh hanya dengan ramuan atau perban. Di luar rumah, suara jangkrik bersahutan. Malam turun perlahan di desa kecil itu. Dan di dalam sebuah ruangan sederhana, seorang pemuda duduk menggenggam tangan seorang nenek yang tertidur, dengan perasaan bersalah yang menyesakkan. Sore tadi, ia hanya ingin tertawa. Tapi sekarang, ia tak tahu kapan bisa tersenyum lagi. Matahari pagi di desa lereng Arjuno menyelinap perlahan di sela-sela celah dinding bambu rumah Mbok Sarinem. Cahaya keemasan jatuh ke lantai tanah yang padat dan dingin. Di dalam rumah, suasana masih sunyi. Hanya terdengar suara napas berat dari sosok renta yang terbaring di atas dipan, berselimut kain tipis, dan aroma minyak kayu putih yang menyebar dari tubuhnya. Bagas duduk di pojok ruangan. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan kemeja lusuhnya masih menempel sejak semalam. Ia tidak tidur. Tak sanggup. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah panik Mbok Sarinem. Terpeleset. Jatuh. Membentur batu. Dan semua karena ia, pencuri pakaian gadis yang kini terjebak dalam permainan hidup yang tak lucu lagi. Pagi itu, warga desa mulai berdatangan. Beberapa membawakan bubur, ramuan jamu, hingga air kelapa muda. Semua peduli pada Mbok Sarinem, wanita tua yang sudah menjadi semacam ibu bagi banyak anak di desa itu. Ia dikenal ramah, suka menolong, dan tak pernah absen dari kegiatan gotong royong. Namun yang datang tak hanya membawa bantuan. Mereka juga membawa keputusan. Pak Darto, kepala dusun, berdiri di depan pintu. Tubuhnya tinggi, wajahnya keras, suaranya lantang. Bagas, katanya tegas. Kamu tak akan dihukum penjara. Tapi kamu akan dihukum oleh masyarakat. Bagas menunduk. Ia sudah menduga. Kamu harus rawat Mbok Sarinem sampai dia benar-benar pulih. Cuci pakaiannya. Suapi makannya. Urus rumahnya. Jangan kabur.
Jangan cari alasan. Ini bukan permintaan. Ini perintah. Bagas mengangguk pelan. Iya, Pak. Warga mengangguk puas. Tak ada yang protes. Semua merasa itu hukuman yang pantas. Bahkan mungkin terlalu ringan. Hari-hari berikutnya adalah masa penghakiman sunyi bagi Bagas. Ia, yang dulu sering keluyuran ke warung kopi sambil bercanda dengan pemuda pengangguran lain, kini berubah menjadi pengurus rumah Embok Sarinem. Pagi, ia membersihkan lantai dari tanah dan debu. Siang, ia mengganti perban di kepala Embok Sarinem dengan tangan gemetar, takut menyakiti. Sore, ia memasak nasi dan sayur bening. Malam, ia duduk di kursi kayu dekat dipan, menunggu kalau-kalau Embok Sarinem terbangun dan butuh air minum. Awalnya, semua terasa canggung. Embok Sarinem pun tak banyak bicara. Ia hanya memandang Bagas dengan mata sayu, seolah belum percaya bahwa pemuda yang dikenal suka iseng itu kini mengurusnya siang dan malam. Kadang ia ingin marah, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk meluapkan amarah. Jadi ia diam. Dan dalam diam itu, ada ruang hening yang perlahan berubah menjadi pengertian. Suatu siang, ketika Bagas sedang mencuci piring di sumur belakang, suara pelan terdengar dari dalam rumah. Gas? Bagas berlari kecil masuk. Nek, kenapa? Embok Sarinem menatapnya. Wajahnya tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Bibirnya bergerak, pelan. Terima kasih. Bagas terdiam. Ia tidak menjawab. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang meledak pelan, semacam rasa lega, semacam rasa malu, dan sedikit hangat. Hari demi hari berlalu. Luka di pelipis Embok Sarinem perlahan mengering. Ia mulai bisa duduk sendiri, lalu berjalan pelan ke halaman. Sesekali ia menyiram tanaman di pot kecilnya. Bagas tetap menemaninya. Kadang mereka bicara sedikit, kadang mereka hanya duduk berdampingan dalam diam, menatap langit senja yang oranye. Suatu sore, Embok Sarinem bercerita. Dulu, aku punya anak laki-laki. Mirip kamu. Bandel, keras kepala. Tapi sayang, dia pergi ke kota, tak pernah pulang lagi. Katanya kerja. Tapi sampai sekarang, tak ada kabar. Bagas menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin dia malu, lanjut Embok Sarinem. Malu karena tak bisa memberi ibunya apa-apa. Padahal yang dibutuhkan seorang ibu bukan uang, tapi kehadiran. Kata-kata itu menusuk Bagas seperti belati halus. Ia teringat ibunya sendiri, yang kini terbaring di rumah, hampir tak bisa bicara, hanya memandang kosong ke langit-langit. Sudah berapa lama ia tidak benar-benar merawatnya? Sudah berapa banyak waktu ia habiskan untuk hal-hal bodoh, termasuk mencuri pakaian gadis mandi? Malam itu, Bagas menangis diam-diam di samping Embok Sarinem yang tertidur. Tangannya menggenggam tangan kurus nenek itu, dan dalam hati ia berjanji, ia akan menebus semuanya. Bukan hanya kesalahan pada nenek ini, tapi juga pada hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah. Bagas tak hanya membersihkan rumah dan memasak. Ia mulai belajar membuat ramuan herbal dari buku tua yang dimiliki Embok Sarinem. Ia mencatat setiap bahan, merebus daun-daun, dan mencicipi rasa getir jamu tanpa mengeluh. Ia bahkan mulai membuat kursi kayu kecil untuk Embok Sarinem duduk di halaman, agar tidak duduk di tanah. Warga desa mulai memperhatikan. Di warung kopi, para ibu-ibu bergosip, Gas sekarang beda, loh. Rajin. Ganteng juga ternyata kalau gak kumel. Anak-anak kecil sering mengintip ke rumah Embok Sarinem, lalu tertawa saat Bagas menyuapi nenek itu. Bagi mereka, pemandangan itu seperti adegan dalam sandiwara. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan yang tak bisa disangkal, Bagas merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dibutuhkan. Bukan untuk ditertawakan, bukan untuk dijauhi, tapi benar-benar dibutuhkan. Dan perlahan, di mata Embok Sarinem, Bagas bukan lagi pemuda nakal. Ia jadi teman. Ia jadi penjaga. Bahkan kadang, jadi harapan. Suatu malam, saat hujan turun dan angin dingin menyusup dari celah jendela, Embok Sarinem berkata dengan suara rendah. Gas, kalau aku mati nanti, jangan sendiri lagi. Carilah orang yang bisa membuatmu jadi lebih baik. Bagas menjawab sambil menunduk. Nek kalau sampean gak ada, aku gak tahu mau jadi apa.
Embok Sarinem tersenyum, meski lemah. Ia menggenggam tangan Bagas, lama, hangat. Dan disitulah, di ruang kecil dengan atap anyaman bambu, tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan cinta dalam arti biasa, tapi sebuah ikatan yang lahir dari luka, tumbuh dari perawatan, dan disirami penyesalan dan kasih sayang. Apakah mungkin cinta tumbuh dari kesalahan? Apakah mungkin dua jiwa yang berbeda zaman bisa menyatu karena satu kejadian aneh? Jawabannya belum ada. Tapi waktu yang akan bicara. Udara pagi membawa embun yang masih menempel di daun jambu biji, pohon yang tumbuh di samping rumah Embok Sarinem. Matahari belum tinggi, namun Bagas sudah sibuk di dapur sederhana, mengiris bawang dengan pisau yang mata pisaunya sudah sedikit melengkung. Ia terbiasa sekarang dengan rutinitas pagi, bangun sebelum ayam berkokok, membersihkan halaman, lalu memasak sarapan untuk dirinya dan Embok Sarinem. Aroma tumis kangkung dan telur dadar mulai menyebar ke sudut-sudut rumah. Di luar, terdengar suara langkah pelan. Nasi sudah mateng, Gas? Suara Embok Sarinem terdengar dari depan dapur. Bagas menoleh dan tersenyum. Leha ini, Net. Tinggal nambah sambal dikit. Sampean mau makan di teras apa di dalam? Teras aja. Biar lihat burung-burung itu lucu, katanya sambil menunjuk beberapa burung pipit yang berterbangan di pohon mangga. Bagas mengambil 2 piring, meletakkan lauk dan nasi hangat. Ia menyiapkan minuman jahe, lalu membawanya ke meja kayu kecil di teras. Mata Embok Sarinem menyipit bahagia melihatnya. Rasanya seperti punya cucu yang perhatian, ucapnya sambil tertawa kecil. Bagas ikut tertawa. Saya belum nikah, Net. Anak juga belum punya. Jadi cucunya siapa? Saya anggap kamu cucu, boleh, toh? Jawabnya dengan nada menggoda. Mereka tertawa bersama, namun dalam tawa itu ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah perasaan yang pelan-pelan tumbuh di antara dua jiwa yang berbeda usia, berbeda waktu, namun kini berjalan di jalan yang sama, kesepian. Hari-hari mereka terus diisi dengan kegiatan yang tak pernah dilakukan Bagas sebelumnya. Ia ikut ke pasar, memanggul keranjang belanjaan Embok Sarinem. Ia duduk bersama para ibu-ibu yang menjajakan sayur dan ikut menawar harga cabai. Tak sedikit yang menggoda mereka. Gas, jangan rebutan, loh. Nenek itu punya banyak penggemar juga, celetuk salah satu pedagang, disambut tawa ramai. Embok Sarinem hanya nyengir, sementara Bagas pura-pura serius menimbang tomat. Kadang malam hari, setelah pekerjaan rumah selesai, mereka duduk di depan rumah, memandangi bintang. Embok Sarinem sering bercerita tentang masa mudanya, tentang lelaki yang dulu pernah melamar tapi ia tolak karena lebih suka hidup sendiri. Aku ini wanita keras kepala, Gas. Makanya sampai tua begini sendirian, katanya sambil menghela napas. Bagas menatap wajah keriput yang diterangi cahaya lampu teplok. Ia merasa nyaman. Lebih dari sekadar nyaman. Ada sesuatu dalam cara Embok Sarinem bicara, cara ia memperhatikan hal-hal kecil, bahkan cara ia diam, yang membuat dada Bagas terasa hangat. Tapi ia tak berani menyebutnya. Belum. Perasaan itu tumbuh diam-diam, tanpa permisi, seperti tanaman liar yang tumbuh di sela batu. Awalnya hanya simpati, lalu kagum, lalu rasa rindu bila berjauhan. Setiap kali Bagas harus pulang ke rumahnya untuk menjenguk ibunya, ia merasa tak tenang. Setiap langkah meninggalkan rumah Embok Sarinem terasa berat. Suatu malam, badai datang dari arah barat. Angin menderu, hujan turun deras. Genteng rumah berderak diterpa angin. Listrik padam. Bagas yang kebetulan masih di rumah ibunya, panik. Ia tahu rumah Embok Sarinem tua, atapnya bocor, dan ia pasti sendirian. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan jas hujan plastik tipis, lalu berlari menembus hujan dan angin, menyusuri jalan becek sejauh 1 kilometer. Sesampainya di sana, ia menemukan Embok Sarinem sedang duduk di lantai, air sudah menggenang semata kaki, dan sebuah ember kecil diletakkan di bawah tetesan air dari langit-langit. Nek, teriak Bagas. Embok Sarinem menoleh, matanya terkejut, tapi langsung berubah lembut saat melihatnya. Kamu datang? Bagas menghampiri, langsung memapahnya ke tempat tidur yang lebih kering. Ia mengambil kain lap, mengelap lantai, lalu menyusun ember dan baskom untuk menampung air bocoran. Di luar, kilat menyambar.
Petir menggelegar. Setelah semuanya aman, mereka duduk di dekat tungku, menghangatkan badan dengan segelas air jahe. Embot Sarinem menatap Bagas lama. Wajahnya lembut, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu datang karena takut aku kenapa-kenapa? Bagas mengangguk. Iya. Embot Sarinem memejamkan mata sejenak. Lalu berkata pelan, padahal dulu, waktu anakku masih kecil, aku selalu berdoa punya teman yang bisa menemaniku di hari tua. Tapi makin lama, doa itu aku lupakan. Ia membuka mata, menatap Bagas, yang kini duduk tak jauh darinya. Mungkin Allah kirim kamu sekarang, walau dengan cara yang aneh. Bagas menelan ludah. Ia tahu malam itu akan berubah segalanya. Hujan masih turun. Tapi suasana hati mereka tak lagi dingin. Sejak malam badai itu, perasaan yang sebelumnya tak jelas mulai menemukan bentuknya. Bukan seperti cinta remaja yang dibumbui kata manis dan rayuan. Bukan pula cinta dewasa yang penuh logika. Tapi cinta yang tumbuh dari luka, dari rasa bersalah yang berubah jadi pengabdian, dan dari pengabdian yang berubah jadi keterikatan. Namun desa tak buta. Bisik-bisik mulai muncul. Di warung kopi, para bapak berbicara pelan. Itu gas kok betah banget sama Embot Sarinem, ya? Loh, jangan-jangan. Waduh beda umur jauh, loh. Anak-anak mulai iseng berseru saat Bagas lewat. Pak Gas, istrinya manggil dari dapur tuh. Bagas pura-pura tak dengar. Tapi di dalam dadanya, gundah. Ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ini normal? Apakah ia hanya merasa nyaman karena bersalah? Atau, apakah benar ia mulai mencintai seorang wanita yang bahkan usianya 3 kali lipat dirinya? Malam-malam ia termenung. Menatap wajah Embok Sarinem yang sudah mulai bisa tidur nyenyak tanpa rasa sakit. Ia memikirkan semua yang telah mereka lewati, dari luka, pertolongan, hingga kehangatan yang sekarang. Dan suatu pagi, saat mereka duduk di teras seperti biasa, Bagas akhirnya bicara. Next saya mau tanya sesuatu. Embot Sarinem mengangkat alis. Apa? Kalau misalnya, ada orang yang lebih muda, jauh lebih muda bilang dia sayang sampean, sampean akan gimana? Embok Sarinem terdiam. Ia menoleh ke arah kebun, matanya menerawang jauh. Sayang itu bisa datang dari mana saja. Tapi tidak semua rasa harus dijawab dengan pernikahan. Tapi kalau rasa itu kuat, Nek? Tanya Bagas, berani. Embot Sarinem menatapnya sekarang. Lama. Wajahnya tak tersenyum. Tapi juga tak marah. Kamu sungguh merasa begitu? Bagas mengangguk. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya merasa tenang sama sampean. Merasa lengkap. Angin pelan berhembus. Embot Sarinem memejamkan mata, menghela napas. Kalau begitu, kita berdua harus siap. Bukan dengan cinta ini tapi dengan dunia yang akan mencemooh. Dan disitulah, tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa kata-kata manis. Dua hati sepakat untuk berjalan bersama, dengan rasa yang tak biasa, dengan cinta yang tak lumrah. Tapi dengan keyakinan bahwa apa yang mereka rasakan adalah benar. Bukan karena usia, tapi karena jiwa. Desa lereng Arjuno yang biasanya damai, kini berubah pelan. Tidak karena bencana, tidak pula karena kekeringan. Tapi karena kabar yang menyebar cepat, seperti api menjalar di rerumputan kering. Gas itu, katanya mau nikahin Embot Sarinem. Hah? Embok Sarinem? Yang umurnya udah 70-an? Iya, gak salah tuh dia. Waras? Gosip itu bermula dari satu warung kopi, lalu menyebar ke tukang sayur, masuk ke telinga guru mengaji, sampai akhirnya jadi bahan pembicaraan ibu-ibu pengajian dan pemuda masjid. Bagas tak lagi bisa berjalan di jalan desa tanpa merasa ditatap, dibisikkan, atau malah ditertawakan. Ia bukan lagi si pencuri baju yang insaf. Ia kini jadi bahan ejekan baru, laki-laki muda yang jatuh cinta pada nenek-nenek. Beberapa orang menganggap itu lelucon. Tapi bagi sebagian lain, itu aib. Suatu sore, Bagas datang ke warung untuk membeli beras dan sabun. Pemilik warung, Burum, tersenyum miring. Wah, Mas Bagas belanja untuk calon istri, ya? Jangan lupa belikan tongkat juga, ya? Tawa meledak dari dua pemuda di belakang Bagas. Ia tak menjawab.
tapi dadanya terasa sesak. Ia membawa kantong plastik pulang dengan langkah cepat. Sampai di halaman rumah Embok Sarinem, ia berhenti. Pandangannya kosong menatap tanah. Ucapan-ucapan itu menggema di kepalanya. Ia membuka pintu. Embok Sarinem sedang menyulam. Jarumnya bergerak pelan, tangannya masih gemetar karena usia, tapi matanya tajam. "Kamu kenapa?" tanyanya tanpa menoleh. Bagas duduk di lantai, menaruh barang belanjaan, lalu menjawab lirih. Orang-orang mulai tahu. Embok Sarinem menghentikan sulaman. Ia menatap Bagas. Dalam diam itu, ada pemahaman yang dalam. "Kamu kaget?" "Enggak temenmu." Embok Sarinem menghela napas. Ia meletakkan kain sulamnya, lalu bangkit dan duduk di samping Bagas. "Kita tidak salah, Gas. Tapi dunia belum tentu siap menerima yang tak biasa." Bagas menunduk. "Apa kita harus mundur?" Embok Sarinem tersenyum tipis. "Kalau cinta kita benar, kenapa harus mundur? Tapi kalau cinta kita hanya bertahan di dalam rumah ini, lalu hancur oleh suara di luar, mungkin itu bukan cinta." Bagas mengangkat kepalanya, menatap wajah tua di sampingnya. Wajah yang tidak cantik menurut standar dunia. Tapi bagi Bagas, wajah itu menyimpan kehangatan yang tidak pernah ia temukan bahkan dalam pelukan ibunya yang sakit. Malam itu, mereka makan berdua di dapur. Lampu temaram, lauk sederhana, dan perasaan yang berusaha kuat melawan gunjingan. Namun tekanan tak berhenti. Keesokan harinya, Pak Darto, kepala dusun, datang ke rumah Embok Sarinem. Ia datang dengan wajah tegas, membawa beberapa tokoh masyarakat. Di antaranya ada Pak Kiai, 2 ibu dari kelompok PKK, dan 1 orang ketua RT. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana canggung. "Maaf, Embok Sarinem. Mas Bagas, kami kesini bukan untuk ikut campur. Tapi kami perlu bicara," kata Pak Darto, membuka pembicaraan. Bagas mengangguk. "Silakan, Pak." Pak Darto melanjutkan, "Desa ini kecil. Warga saling kenal. Kalau ada yang berbeda sedikit saja, itu bisa jadi bahan pembicaraan. Kami khawatir hubungan kalian ini bisa bikin gaduh." "Gaduh?" tanya Embok Sarinem pelan. "Ya, maksudnya, bukan umumlah, Embok. Laki-laki muda perempuan sepuh menikah. Banyak yang salah paham. Banyak anak-anak muda yang mulai menertawakan. Jadi kami minta dipertimbangkan." "Dipertimbangkan untuk apa?" tanya Bagas. "Untuk tidak melanjutkan hubungan ini." Ruangan hening. Embok Sarinem menatap lurus ke arah para tamu. "Jadi menurut panjenengan semua saya tidak pantas dicintai?" Pak Kiai menjawab hati-hati, "Bukan begitu, Embok. Semua orang berhak dicintai. Tapi kita juga harus mempertimbangkan norma, pandangan masyarakat. Perbedaan usia ini terlalu mencolok." Bagas berdiri. Wajahnya merah. Tangannya mengepal. "Lalu kalau saya menikah dengan gadis yang lebih muda, tapi saya kasar? Saya tidak setia? Apakah itu lebih baik di mata panjenengan?" Pak Darto tertahan. Suasana makin tegang. Tapi Embok Sarinem menenangkan. Ia menyentuh lengan Bagas, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Gas." Lalu ia menoleh pada para tamunya. "Saya paham niat baik panjenengan semua. Tapi saya sudah terlalu tua untuk hidup dengan berpura-pura. Saya hanya ingin tenang." Dan Bagas, dia memberiku ketenangan itu. Semua diam. Tak ada jawaban pasti yang bisa memuaskan semua pihak. Akhirnya para tamu berpamitan pulang, dengan wajah tak senang, tapi juga tak bisa memaksa. Setelah mereka pergi, Bagas duduk di tangga rumah. Embok Sarinem menyusul, duduk di sampingnya. "Kenapa dunia selalu takut pada hal yang tidak biasa, Nek?" tanya Bagas. "Karena dunia suka aturan. Suka kotak-kotak. Kalau ada yang keluar dari garis, dianggap kacau." Bagas mengangguk. "Kalau begitu, mari kita kacaukan sedikit." Mereka tertawa. Tawa kecil, tapi di dalamnya ada keberanian. Hari-hari berlalu. Gunjangan terus ada, tapi mereka tak gentar. Justru dalam badai itu, cinta mereka diuji, dan diuji hingga menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dibantah oleh waktu. Dan kemudian, muncul satu ide dari Bagas.
Ide yang akan mengubah segalanya. Nek, katanya suatu malam. Hah? Kalau kita menikah, kita harus bikin pernikahan yang gak biasa juga. Embot Sarinem mengerutkan dahi. Gak biasa gimana? Kita menikah di kolam renang. Embok Sarinem tertawa keras. Kolam renang? Kamu waras? Justru itu. Biar sekalian orang-orang lihat, kita gak malu. Kita bahagia. Embok Sarinem menggeleng-geleng, tapi tak menolak. Dan disitulah, rencana gila itu lahir. Bagas mulai menabung. Ia menghubungi sahabat lamanya yang kerja sebagai tukang dekor. Ia mencari kolam renang sewa yang murah di kota. Ia bahkan meminta bantuan anak-anak muda desa untuk jadi pengiring pengantin. Semua dilakukan perlahan. Diam-diam. Tapi pasti. Karena cinta mereka bukan lagi sekadar perasaan. Itu sudah menjadi perlawanan. Dan mereka akan membuktikan bahwa cinta, meski datang dari arah yang aneh, bisa tetap indah. Langit di atas kota Malang tampak biru bersih pagi itu, seperti sedang memberi restu pada hari yang tak biasa. Udara sejuk menyelimuti area kolam renang tua yang terletak di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan dan bangunan-bangunan vintage yang sudah kusam dimakan waktu. Kolam renang itu bukan tempat mewah. Bukan juga area yang biasa dijadikan lokasi pernikahan. Tapi pagi itu, kolam berukuran sedang itu dihiasi kain putih yang menjuntai dari tiang ke tiang, dengan rumbai-rumbai daun pisang, bunga melati, dan pita biru muda. Di tepi kolam, bangku-bangku plastik tersusun rapi. Ada karpet merah membentang dari pintu masuk menuju pelaminan yang dibentuk dari rak bambu dan tirai gorden bekas. Semua mata tertuju pada satu hal. Dua orang yang berdiri di altar, di atas panggung kayu kecil, tak jauh dari kolam yang airnya berkilau diterpa cahaya pagi. Bagas mengenakan jas putih sederhana, rambutnya disisir rapi, dan di tangannya menggenggam bunga kenanga. Di depannya, berdiri Embok Sarinem, dalam balutan kebaya warna krem muda yang lembut, rambutnya disanggul dengan hiasan melati yang menjuntai ke pundak. Suasana sunyi. Semua tamu duduk diam, sebagian masih tak percaya. Karena hari itu, Bagas, pemuda 25 tahun, menikahi Sarinem, wanita 73 tahun. Terdengar suara pelan dari mikrofon. Suara penghulu. Apa kamu, Bagas bin Sunario, bersedia menikahi Sarinem binti Wardi, dengan mas kawin berupa air zam-zam 1 botol, seperangkat alat menyulam, dan 1 janji untuk menjaga hingga akhir hayat? Bagas menghela napas, lalu menjawab tegas, saya bersedia. Suara itu mengalir tenang, memecah udara. Suasana sempat hening. Lalu, terdengar tepuk tangan pelan, diikuti sorakan kecil dari anak-anak desa yang berdiri di luar pagar kolam. Mereka beneran nikah, loh. Sumpah lucu, tapi keren. Dan dari tepian bangku, seseorang berdiri. Pak Darto. Ia mengenakan batik, berdiri diam beberapa saat, lalu melangkah ke depan dan menyalami Bagas serta Embok Sarinem. Saya mungkin dulu menolak. Tapi saya juga manusia. Dan manusia kadang salah menilai. Selamat menempuh hidup baru. Ucapan itu seolah membuka kunci. Satu persatu warga desa, yang semula ragu untuk datang, mulai menyalami pasangan unik itu. Bahkan beberapa membawa bingkisan kecil, bantal sulam, beras sekarung, bahkan ayam kampung yang diikat di dalam karung. Di sisi panggung, seorang teman Bagas memainkan gitar akustik, menyanyikan lagu lawas dengan suara serak penuh emosi. Hari itu, dunia seolah mengalah pada cinta. Acara selesai menjelang sore. Bagas dan Embok Sarinem duduk di pinggir kolam, membuka alas kaki mereka, mencelupkan kaki ke dalam air yang dingin. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada dansa. Tapi ada ketenangan. Sarinem menatap air. Dulu aku sering mimpi nikah di pinggir danau. Tapi kolam renang pun cukup. Airnya lebih bersih. Bagas tertawa. Yang penting bukan airnya. Tapi siapa yang duduk di samping kita? Mereka diam sejenak. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bernyanyi, suara warga tertawa, dan suara burung gereja yang kembali ke sarangnya. Lalu, tanpa banyak kata, Bagas meraih tangan Sarinem. Tangannya dingin, kulitnya tipis. Tapi genggaman itu erat, tak gemetar. Hari-hari setelah pernikahan mereka tidak menjadi lebih mudah. Tetap saja ada pandangan aneh.
Tetap saja ada yang mencibir. Tapi kini, Bagas dan Sarinem sudah tak memedulikan lagi. Mereka hidup dalam rumah kecil yang kini terasa lebih penuh. Bagas membuka warung jamu. Ia mengolah resep-resep dari buku tua peninggalan Sarinem, mencampur daun, akar, dan madu, lalu menjual botol-botol kecil ke pasar desa dan warung-warung tetangga. Jamu itu laku keras. Konon, karena selain manjur, juga membawa aura cinta tak biasa. Sarinem tetap menyulam. Tapi kini, hasil sulamannya bukan sekadar hiasan. Ia menyulam nama-nama warga yang datang ke pernikahannya ke atas kain putih sebagai bentuk terima kasih. Ia menjahit masa lalunya menjadi bingkai kenangan yang hangat. Malam-malam mereka diisi obrolan ringan. Kadang Bagas membaca koran keras-keras, lalu menirukan gaya pembaca berita. Sarinem tertawa terpingkal-pingkal. Kadang mereka hanya duduk diam, memandangi lampu minyak, dan berdoa dalam hati yang sama. Namun waktu tetap berjalan. Tubuh Sarinem perlahan makin lemah. Usia tak bisa dibohongi. Tapi ia tidak sakit. Hanya letih. Pada suatu pagi yang dingin, saat kabut masih menutup lereng gunung, Bagas bangun dan menemukan Sarinem masih tidur di sampingnya. Ia terlihat tenang. Sangat tenang. Matanya terpejam. Bibirnya tersenyum. Dan di dadanya, tergenggam selembar kertas kecil. Bagas membacanya. Terima kasih sudah membuatku merasa muda kembali. Terima kasih sudah datang di akhir cerita hidupku. Jangan sedih. Aku tidak pergi. Aku hanya lebih dulu menunggu. Air mata Bagas jatuh perlahan. Ia tidak menjerit. Ia tidak meraung. Ia hanya memeluk tubuh tua itu, lama sekali, seperti tak ingin melepas. Pemakaman Sarinem dihadiri ratusan warga. Tak hanya warga desa, tapi juga orang-orang kota yang pernah mendengar kisah mereka. Banyak yang datang membawa bunga, kain sulam, bahkan botol jamu. Di nisan batu sederhana, tertulis, Sarinem binti Wardi, yang mencintai tanpa takut berbeda. Bagas tinggal di rumah itu seorang diri. Ia tidak menikah lagi. Tapi ia tidak sendiri. Setiap pagi, ia membuka warung jamu, menyapa warga, menyapa anak-anak, dan sesekali memandangi pohon jambu biji di samping rumah, pohon yang dulu sering mereka pandangi bersama. Dan setiap tanggal pernikahan mereka, ia mengenakan jas putihnya, datang ke kolam renang itu, duduk di bangku pinggir kolam, dan mencelupkan kakinya ke air. Ia tertawa pelan, lalu berkata, seolah kepada angin, kolam ini masih bersih, Nek. Sama seperti cinta kita.